Mungkin antum nanya, loh bukannya ente udah disesatkan sama guru ente? Lah itu kan saya cuma ngambil sanad dari dia. Saya nggak ngambil fikih dari dia, nggak ngambil akidah dari dia, nggak ngambil tasawuf dari dia. Tapi sekali saya ngambil sanad, dia tetap guru saya. Walaupun dia kemudian ngata-ngatain, nyesat-nyesatin itu urusan dia. Ya, kita nggak akan kembali menyesatkannya. Mungkin ada sesuatu yang dia dengar yang nggak pas, atau mungkin kita kurang berkomunikasi dengan beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi zurni bima kadzabun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat bin salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, baru saja kita mendengar cuplikan video kesedihan Buya Ar-Razi yang dituduh oleh gurunya sendiri sebagai orang yang sesat. Di sini saya kasih saran atau nasihat kepada Buya Ar-Razi. Janganlah antum bersedih, janganlah antum itu merasa kecewa. Tak apalah menghadapi cobaan seperti ini. Kalau masalah penghinaan itu, kalau benar-benar kita berada jalan yang benar, itu pasti ada hinaan orang, dikatakan orang sesat, dikatakan orang gila sekalipun ada. Ini merupakan suatu sunatullah. Bukan hanya Ustaz Ar-Razi saja, semua, bahkan para nabi juga digitui oleh Allah, orang, ya. Nabi juga digitukan oleh orang-orang tersebut. Kalau kita lihat Nabi Hud juga pada suatu hari, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam surat Mu'minun ayat 39. Nabi Hud lapor kepada Allah. Qala rabbi surni bima kadzabun. Ya Tuhanku, tolong aku karena mereka mendustai aku. Jadi Nabi Hud juga digitui oleh orang-orang waktu itu. Lapor, ya Rabbku, tolong aku didustai orang, aku dikatakan orang hina, aku dikatakan orang sesat, dikatakan orang jahil, dikatakan orang gila sekalipun. Begitu para nabi. Tapi di sini saya sarankan kepada Buya Ar-Razi, ya, sebenarnya Allah ingin mendewasai antum. Mungkin selama ini antum ada yang kurang pas menurut pandangan Allah. Dan sekarang Allah akan mendewasakan antum, dididik antum. Mampu dah antum menurut apa? Sekarang Allah mau betul-betul membina. Mampu atau antum tidak? Nah, di sini saya juga memandang wajah antum cukup sedih, saya perhatikan. Ya, ada juga hibah-hibah saya lihatnya. Namun ini selaku manusia, namun antum baru perhatikan, ini memang suatu sunatullah.
Bukan antum saja, semua orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah seperti itu. Para nabi juga seperti itu juga. Ya, jangan antum keliru itu. Jadi Allah, selama ini antum belum berdewasa menurut Allah, ini antum akan diberi pembinaan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya. Ini saran saya itu buat Buya Ar-Razi. Yang berikutnya Nabi Muhammad bagaimana? Kalau kita lihat di dalam Nabi Muhammad juga sama. Ya, dalam surah apa? Furqan. Dalam surah Furqan ayat 30 itu. Surah Furqan ayat 30. Nabi Muhammad lapor kepada Allah. Ingat apa ya, Pak Razi? Jangan lapor pada polisi, lapor pada Allah. Ya. Tapi tadi Nabi Hud lapor kepada Allah. Sekarang Nabi Muhammad lapor kepada Allah. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbku, ya Tuhanku, mereka mendustai aku, mereka mengabaikan perkataanku, mereka mencuekin aku. Ya, Rasul itu dicuek ya oleh orang-orang tersebut. Jadi Rasul Nabi Muhammad lapor kepada Allah. Jadi kita apa? Jadi kalau kita dicuekin orang, kalau kita dihina, dikata orang sesat, dikata orang jahil, jangan kita merasa hati berkecil hati. Tabah mendapati, ya, tabah kita menghadapinya. Lapor kepada Allah, jangan lapor kepada polisi, ya. Ingat itu. Saya masih ingat karena saya lama berada di tanah Melayu, ya, kenal lama. Saya ngerti banget itu dalam berbahasa Melayu itu. Ingat kalau istilah dalam orang Melayu, ya, kalau istilah orang Melayu mengatakan kalau pedang melukai kaki masih bisa kuobati, tapi kalau sudah lidah merusak hati kepada Allah jua kuadui. Jadi kalau ada lidah lidah orang atau lidah orang melukai hati kita, adui kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, adui kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan adu kepada polisi, tapi adu kepada Allah. Ya, Ar-Razi, saya memang juga melihat antum ini kesian banget, anak ya, melihat antum begitu sedih kelihatannya wajahnya. Namun di sini anak berharapkan ya tabah menghadapi segala cobaan itu, ya. Itu sebenarnya masalah kecil saja. Kalau kita riwayat Nabi, kita lihat Nabi itu lebih besar, keluarganya bahkan dibantai oleh orang, dia tetap tabah dalam menghadapi ini. Walaupun langit akan pecah, ya. Langit akan pecah, bumi akan hancur, kita tetap cinta kita pada Allah dan Rasulnya tetap jua, ya. Jadi oleh sebab itu saran saya kepada Buya Ar-Razi, tabah dalam menghadapi cobaan itu. Itu masalah kecil saja baru, ya, masih kecil saja. Bukan kita saja, para nabi dan para rasul juga dihina seperti itu, ya. Ingat itu Ar-Razi, tabah, jangan dibawa jangan dibawa hati sedih, jangan dibawa hati galau. Tetap kita adukan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.